Selamat pagi, siang, sore, malam, sobat gerak publik dimanapun kalian berada. Hari ini alhamdulillah kedatangan narasumber. Gak dong. Bernama teman bicara aja. Waduh, narasumber dong. Karena saya sendiri banyak belajar dari narasumber kita, Angelica Jolie. Selamat datang. Mohon maaf kalau misalkan suguhannya agak kurang. Dan tema pada diskusi kali ini tentang nalar dan nurani. Diskusi tentang etika, moralitas, dan tindakan kemanusiaan. Mungkin tanpa basa-basi, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan gitu. Apakah tindakan benar itu selalu etis, Njel? Dalam kehidupan sehari-hari lah. Sebenarnya kalau misalnya mau diulik mengenai benar atau salah, pada akhirnya itu kan terbentuk karena konstruk atau bagaimana yang ada di masyarakat itu gitu. Kayak contoh gini, mungkin ada beberapa jalanan di daerah-daerah itu dia ada warung-warung remang-remang. Nah, karena memang itu sudah biasa ada, jadi orang menganggap ya udah itu benar ada di sana. Tapi kalau misalnya orang-orang yang tidak terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu kan pada akhirnya dia menganggap ya itu salah. Gitu. Makanya kadang nalar dan nurani itu nggak selamanya sejalan. Kadang apa yang dikatakan hati itu pikiran tuh jangan kayak gitu, itu terlalu baik gitu. Jangan begitu, itu terlalu jahat. Tapi kadang apa yang dilakukan sama pikiran, apa yang disuruh sama otak ini untuk tubuh bergerak, itu hati berkata, wah ini terlalu kejam. Aku kayaknya nggak bisa deh melakukan hal-hal yang sekejam dan sekotor itu. Nah makanya kadang kompleksitasnya ada di sana. Ketika nalar dan nurani ini nggak berjalan secara beriringan, maka moralitas, lalu kemudian etika, dan pada akhirnya berlari atau muaranya di kemanusiaan tadi, itu esensinya pun juga akhirnya nggak berasa gitu. Karena terkadang permasalahannya di sana sih, ketika menjalankan mungkin bisa dibilang kewajiban-kewajiban. Yang namanya hidup kan pilihan ya, mungkin ada pilihan dia bekerja, ada yang pilihannya dia ikut berorganisasi. Tapi pada saat dia menjalankan hal tersebut dan itu tidak sejalan dengan nalar atau nuraninya, pada akhirnya etika moralitas yang dia gunakan pun ya hanya sebatas formalitas aja gitu, dan tidak menghasilkan esensi apa-apa. Berarti kalau kayak gitu dalam suatu kondisi ya, yang mana nalar dan nurani ini bertabrakan dan cenderung tidak berjalan seiringan, mana yang harus didahulukan? Kalau mana yang harus didahulukan, ini mungkin nggak bisa dijadikan sebuah patokan ya. Tapi terkadang sebagai seorang manusia, hati itu tuh berbicara dan bergaungnya lebih keras, gitu loh. Karena mungkin sering dengar kenyamanan nomor satu, dan bagi Angel pribadi kenyamanan itu ya berasalnya dari hati. Mungkin teman-teman ada yang beranggapan oh kayaknya harusnya dari nalar duluan dong, karena kan nalar itu kan sudah dengan pertimbangan yang panjang, sudah dengan penelitian dan segala macam. Sedangkan kadang subjektif, hanya intuisi aja, cuman intuisi semata yang ngerasa oh kayaknya lebih condong ke sini, lebih cenderung ke sini. Tapi kalau bagi Angel pribadi dengan segala macam peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi gitu ya, mendengarkan kata hati itu lebih didahulukan gitu dibanding dengan nalar atau fakta realita yang ada. Kenapa begitu? Karena terkadang hati yang kita anggap lemah, yang kita anggap dia ini sumber sumber masalah, sumber gak enakan dan segala macamnya, justru di sanalah sinyal terkuat itu datang. Sinyal terkuat yang ngasih tahu kalau oh itu tuh nggak enak, itu tuh nggak bener, oh itu tuh salah dan segala macamnya. Karena pengelola pertama gimana ya? Kalau dalam bukan bahasa Arab mungkin ya, ada istilah kolbu. Nah, kolbu itu tuh mungkin nggak bisa didefinisikan sebagai hati, nggak bisa didefinisikan sebagai dada, tapi dia itu sebagai sebuah ruang di mana ruang itu tuh berisi gitu, yang akhirnya membedakan manusia itu dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya lebih mendahulukan mana antara nalar atau nurani, sepertinya nurani, tapi mungkin ada di beberapa fase atau di beberapa kondisi yang lebih mendahulukan nalar itu sendiri. Karena terkadang kalau terlalu ngikutin nurani, pernah gak sih ngerasa jatuhnya itu kayak bodoh? Nah, terlalu baik lah, terlalu ngikutin orang lah, terlalu nggak enakan dan lain segala macamnya, ya jatuhnya pada akhirnya ya bodoh gitu kan, sia-sia yang dikerjakan. Makanya kadang juga sebagai manusia pun juga harus bisa
melihat gitu, mana sih yang harusnya didahulukan, kondisi seperti apa yang pada akhirnya aku harus mendahulukan nalar, di kondisi mana yang pada akhirnya aku harus mendahulukan nurani. Nah, berarti kalau kayak begitu muncul dua pertanyaan baru, Jel. Ya. Kapan dan di mana kita bisa mengedepankan nalar, kapan dan di mana juga kita bisa mengedepankan nurani? Karena kalau nalar it's oke dan sedikit logik karena itu bisa diasah, itu bisa dirasionalisasi dan juga bisa diberikan pemahaman ke orang lain bahwasanya seperti ini loh yang seharusnya dilakukan. Cuma kan kalau hati tadi atau nurani kan perlu kiat-kiat untuk melatih. Ini gimana caranya kita berkehidupan supaya menjadi manusia yang bermoral gitu. Nah, kan kalau secara kognitif mah bisa diasah. Nah, kalau hati gimana? Oke. Jadi gini ya, mungkin kita bagi jadi dua muara. Yang pertama kayak peran nalar gitu ya. Sebenarnya peran nalar itu kalau misalnya mau dilihat bisa diutamakan dalam mengidentifikasi masalah-masalah. Nah, kalau kalau dalam mengidentifikasi masalah itu nalar yang digunakan. Mungkin kalau dalam bentuk teori itu kan kalau dalam organisasi ada SWOT, terus ada ya analisis, terus ada manajemen konflik. Nah, yang gitu-gitu itu mungkin bisa digunakan. Nalarnya bisa digunakan dalam pemecahan masalah atau identifikasi sosial. Tapi kalau misalnya untuk peran nurani itu lebih ke empati atau belas kasih sebagai seorang manusia gitu, yang menggerakkan kita tuh mengerti bagaimana penderitaan orang lain, bagaimana untuk berbagi, bagaimana berjuang untuk keadilan gitu. Terlebih kalau background Angel sendiri kan sebagai anak hukum atau juga adikku sebagai anak hukum juga yang menyuarakan keadilan yang katanya runcing ke bawah tumpul ke atas segala macamnya, itu lebih menggunakan nurani, karena pada akhirnya tanpa nurani tindakan kemanusiaan itu hanya menjadi tugas yang dilakukan oleh badan tanpa jiwa. Benar. Jadi kalau tadi memang bisa dilatih dengan cara-cara seperti itu, apakah belas kasih ini bisa berlawanan dengan keadilan gitu? Karena kita berkehidupan di tengah masyarakat pasti ada singgungan satu sama lain, entah itu kebutuhan, kepentingan dan lain sebagainya. Kalau kita mengedepankan nurani terlalu jauh, belas kasih, mungkin empati juga akan sedikit banyaknya bias. Gitu gimana kira-kira? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal perasaan atau intuisi, sampai kapanpun itu memang selalu bias karena nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya. Kita nggak bisa lihat ini warnanya merah kah, ini warnanya kuning atau warnanya hijau. Tergantung bagaimana tiap-tiap jiwa atau tiap-tiap orang itu mendalami atau memahami hal-hal yang seperti itu. Makanya kadang kita lihat kan orang-orang yang terjun di dunia politik itu cenderung jiwanya keras, cenderung bukan keras adu otot ya, maksudnya dia mau diterpa gimana pun dia kuat. Tapi kalau orang-orang yang jadi relawan di kemanusiaan, dia kuat secara fisik tapi hatinya itu akan selalu menangis. Nah gitu, karena dia ada di tempat yang berbeda, di situasi menangani hal-hal yang berbeda. Terlebih ya mungkin kalau misalnya dilihat dengan fakta yang sekarang gitu kan, kita menitipkan suara dengan yang di atas, tapi pada akhirnya kita juga yang digencet oleh yang di atas gitu. Nah memang kalau misalnya mau ngomongin untuk bertabrakan atau berlawanan, sampai kapanpun itu akan tetap dan selalu ada. Tapi kembali lagi bagaimana si lingkungan itu tadi yang membentuk, karena kembali lagi moralitas itu kan dibentuk oleh lingkungan itu yang pada akhirnya mempunyai standar ya. Kalau sekarang itu dia punya standar nih. Kalau contoh dalam suku ini standarnya perempuan harus berpakaian seperti ini, itulah yang dianggap baik dan benar. Di suku yang lain lagi menganggap ini yang seperti ini dan seperti ini. Makanya pada saat belajar tentang, kalau di mata kuliah itu di semester 7 kemarin ada salah satu mata kuliah tentang antropologi sosial. Pada akhirnya budaya di setiap daerah atau budaya di setiap tempat itu bukan untuk dibandingkan. Nah, jadi bukan berarti setiap pekerjaan atau setiap watak pekerja itu bisa dibandingkan, karena memang ya sesuai dengan situasi dan kondisinya itu seperti itu. Kayak contoh mungkin kita ngeliat di Sumatera, karena kebetulan Anjir sendiri backgroundnya dari Sumatera ya. Itu
keras-keras dan segala macamnya. Ya udah itu memang benarnya begitu di sana. Tapi kalau misalnya di Sunda dengan lemah lembutnya, sopan santunnya, menghargai yang lebih tua dan segala macamnya, ya karena memang itu yang dibudayakan di lingkungannya. Jadi bukan berarti yang Sumatera bisa menjudge Sunda itu terlalu lebay, terlalu kecentilan, enggak. Tapi yang Sunda pun juga nggak bisa menjudge yang Sumatera itu terlalu kasar dan terlalu keras gitu. Makanya pada akhirnya kalau misalnya dibilang ditarik dalam kehidupan sehari-hari, ya dilihat lagi lingkungan apa yang diisi oleh orang itu gitu. Oh berarti etika moralitas itu cenderung terbatas ruang dan waktu kalau kayak gitu? Ya. Kalau misalnya cenderung terbatas ruang dan waktu, itu cenderung terbatas ruang dan waktu. Tapi kalau misalnya kita dilihat juga dalam lingkup yang lebih luas ya, terkadang standarnya pun juga nggak jauh-jauh beda gitu loh. Makanya ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dan itu pun juga nggak terlalu sulit untuk diterapkan. Karena sepertinya kita pun juga sudah tahu mana yang baik untuk diterapkan dan mana yang enggak gitu. Jadi kalau misalnya dibatasi oleh ruang dan waktu, itu terlalu sempit. Kita mendefinisikannya atau menganggapnya gitu loh, karena yang namanya etika, moralitas dan budaya pun di suatu tempat juga pada akhirnya bisa dirubah, tergantung bagaimana pada akhirnya masyarakat di sana menganggap ini sudah tidak relevan, ya sudah kita rubah ke yang lebih baik. Jadi nggak selamanya juga terbatas oleh ruang dan waktu gitu. Oh berarti sebenarnya etika dan moralitas ini bisa ditarik kesimpulan berlaku secara universal. Di mana titik universalnya kira-kira? Kalau misalnya kita flashback tadi yang ke belakang mengenai pembatasan ya, mungkin nggak ada tembok yang ngasih nih gitu kan, ini di sini batasnya nerapin ini, di sini di sebelah sini nggak boleh lagi diterapkan, atau di sebelah sini nggak boleh lagi diterapkan. Tapi kalau misalnya untuk pembatasan itu, kalau balik lagi ke hal yang sifatnya nurani dan nalar itu tadi, ada yang namanya kebiasaan-kebiasaan, ada yang namanya tata nilai yang dilahirkan. Nah, itu pun makanya kalau misalnya kita mau mendatangi suatu daerah itu terkadang kita harus riset dulu kan mengenai daerah itu. Contoh misalnya makanan apa yang ada di sana, terus kebudayaan di sana ada apa aja, atau ada nggak sih hal-hal yang dilarang. Kayak contoh kalau Second Angel tuh kalau kita datang ke, mungkin sekarang bertepatan Muharram ya, itu kan kita nggak boleh pakai batik parang yang model-model kayak gitu untuk ke keraton di Jogja dan segala macamnya. Nah itu tuh harus juga diperhatikan, dan jangan memandang itu tuh secara sempit gitu loh. Jangan memandang itu hanya sebatas larangan dan segala macamnya. Coba dilihat dari sisi, oh ya memang harus menghargai tata nilai yang sudah dilahirkan. Oh juga harus menghargai kebudayaan yang memang sudah dilahirkan. Karena memang nggak semuanya bisa disamakan gitu loh. Karena tiap rumah pun juga punya model ataupun punya gaya pengasuhan yang berbeda-beda. Bagaimana dengan lingkungan masyarakat yang tatanannya lebih luas, yang lebih heterogen, kan itu juga berarti harus bisa menghargai satu sama lain gitu. Bukan berarti pada akhirnya ada pembatasan di sana ya kita nggak bisa gabung ke sana gitu. Oh, mungkin agak sedikit menarik ya, karena kalau misalkan contoh kasusnya seperti tadi, dan juga itu masih ada beberapa hal yang memang perlu kita riset dan pelajari di setiap daerahnya. Tata nilainya seperti apa, konstruk budayanya seperti apa. Kalau bicara etika dan moralitas, apalagi tentang kemanusiaan ya, Jel. Kan hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada setiap individu dari dia lahir. Dan itulah yang menjadi sedikit kompleks mungkin. Karena yang memberikan standarisasi hak melekat kepada manusianya itu siapa dan apa saja, entah itu hak untuk hidup dan lain sebagainya. Makanya kadang-kadang itu berbenturan dengan tata nilai atau kebudayaan yang sudah mapan di setiap daerah. Contohnya misalkan kayak hukuman mati, terus juga sunat pada perempuan, itu kan sudah menjadi nilai yang mana sebenarnya untuk melakukan hal itu ada beberapa benang merah yang belum tersambung. Kira-kira pandangannya gimana? Karena gini ya, hak yang melekat pada setiap orang itu terbatasi oleh hak orang lain. Nah mungkin gini, hak saya untuk nyetel musik keras-keras, tapi kan hak orang lain juga untuk merasakan hidup yang nyaman. Jadi nggak boleh dong nyetel musik itu terlalu keras untuk menjaga kenyamanan si orang ini tadi gitu. Jadi kalau misalnya
berbicara soal hak yang melekat pada diri manusia, lalu kemudian berbicara soal kemanusiaan dan lain segala macamnya. Kalau nggak salah tuh hak atau hak asasi manusia ini tadi ketika menarik pada kehidupan kita yang ada di sosial, yang ada di lingkungan, terlebih kehidupan yang mungkin bertetangga dengan nilai-nilai yang memang sudah dibawa sejak lama, ya pada akhirnya tetap harus memperhatikan juga tadi prinsip di mana kalau misalnya setiap manusia punya hak, tapi ya orang lain punya hak, pada akhirnya hak manusia pun juga terbatasi oleh hak-hak orang lain ini tadi. Oh, berarti pembatasannya itu adalah konsensus dan juga kontrak sosial, entah itu dalam bentuk hukum kah dan lain sebagainya. Apa bisa dibilang kayak gitu? Mungkin bisa dibilang seperti itu ya, walaupun bentuknya tidak tertulis, ya, walaupun bentuknya memang bukan yang ada teks konsideran dan segala macamnya, tapi itu sudah turun temurun melekat aja seperti bentuknya ya sudah ada gitu. Nah, kalau misalkan sudah dilembagakan, kalau misalkan sudah ada secara tekstual tapi itu masih kurang relevan dengan etika dan moralitas, mana yang harus didahulukan? Hukum itu kah atau nilai-nilai tadi? Kalau ini konteksnya hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kalau konteks hukum yang diterapkan pada sehari-hari, karena sebenarnya gini ya, hukum itu kan yang buat manusia, tapi setelah hukum itu jadi, manusia nggak bisa mengintervensi hukum itu lagi. Ya udah, berarti manusia harus ngikutin hukum yang ada gitu. Tapi kalau misalnya dirasa suatu saat itu sudah tidak relevan, dirasa suatu saat kehidupannya pun juga sudah berubah, dan sepertinya memang merasa tidak relevannya itu bukan dalam waktu yang dekat juga, nggak yang sebulan 2 bulan tiba-tiba udah ngerasa nggak relevan gitu. Pasti kan dalam jangka waktu yang mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, dalam kelipatan waktu itu sudah dirasa tidak relevan, ya silahkan diobrolkan dan untuk bisa dirancangkan ataupun dirubah kembali gitu. Tapi tetap tadi pada prinsip di mana kalau misalnya hukum itu ya dibuat oleh manusia, tapi ketika hukum sudah jadi ya manusia nggak bisa mengintervensi hal tersebut. Kalau kita tarik dalam kehidupan nyatanya mungkin ya hukum itu kan pembuatnya adalah orang-orang yang lahir dari hal-hal yang sifatnya politik lah. Kayak misalnya ya apa sih maksudnya dalam hidup ini kan ya orang-orang yang menetapkan atau yang mengetok palu itu kan mereka lahir dalam hal-hal yang sifatnya politik dan lahir dalam rahim-rahim politik. Tapi ketika hukumnya sudah jadi ya politik kan nggak bisa mengintervensi hukum tersebut hanya untuk kepentingan pribadinya. Begitupun juga di masyarakat, meskipun dia sebagai tetua adat, sebagai kepala adat ataupun sebagai orang yang dihormati, ya tetap aja gitu ada orang-orang yang harus didengarkan. Meskipun sekecil itu 2%, tapi itu kan tetap hitungannya bursa atau saham suaranya orang itu gitu. Meskipun memang dalam teori kalau ditarik dalam pemutusan masalah itu kan ada hak-hak prerogatif, terus ada yang sifatnya kepemimpinan dia bisa otoriter dan segala macamnya. Tapi kalau satu masyarakat, satu penduduk itu nggak mau dan dia bisa kan ditinggalkan sendirian di sana, ya apa yang mau dibuat gitu. Makanya pada akhirnya juga orang yang punya kuasa untuk menentukan moralitas, etika dan juga sifatnya tadi entah itu bermuara dari nalar atau dari nurani. Ya tetap dia juga harus mendengarkan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Makanya kalau ditarik dalam dunia KMO atau di organisasi atau kepemimpinan itu kan nggak ada kepemimpinan yang sifatnya ideal, nggak bisa bilang yang demokratis itu ideal, nggak bisa yang kita bilang otoriter itu yang ideal, karena semuanya ideal tergantung bagaimana kondisi dan masyarakat yang ada di lingkungan organisasi atau di dalam lingkup itu sendiri gitu. Kalau misalkan kayak begitu tadi ada bursa saham dan lain sebagainya, karena memang ketika hak-hak dan juga nilai-nilai itu bertentangan satu sama lain, misalkan ada yang punya pandangan dan juga punya prinsip hidup, saya harus nyanyi karena ini bentuk rasa syukur saya kepada Tuhan yang menciptakan saya mempunyai pita suara yang bagus. Ada yang punya prinsip juga hidup itu harus tenang, gak boleh ganggu orang lain dan lain sebagainya. Terbentuklah suatu hukum di situ. Nah, ketika terbentuk suatu hukum di situ,
nggak boleh A B C, kamu boleh nyanyi asalkan jam segini, kamu nggak boleh nyanyi jam segini. Itu kan ada salah satu bentuk kontrak untuk menjaga stabilitas di tengah tatanan hidup masyarakat. Nah, ketika ada hal-hal seperti itu dan juga hukum sudah diterapkan dan juga sudah diregulasi baik buruknya seperti apa, tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai hati nurani, apakah hukum itu kehilangan legitimasinya sebagai kontrol sosial? Kayak gini ya, manusia itu makhluk yang paling banyak bertanya. Bahkan hal-hal yang sudah dia perbuat pun ya kadang dia mempertanyakan hal itu lagi sampai kapanpun. Hal-hal yang awalnya ya dia bermuara dari dirinya pun dia pertanyakan gitu kan, bahkan cenderung menyalahkan orang lain yang dimana orang lain pun sebenarnya juga nggak terlalu terlibat di sana. Kalau misalnya berbicara soal hukum yang pada akhirnya nanti dipertanyakan kembali segala macamnya, ya mungkin memang sudah watak dan tabiatnya ya begitu. Bahkan kadang kan kita tiba-tiba suka mikir, kalau dalam Islam itu kan ada hal-hal yang manusia juga dibatasi untuk tidak mempertanyakan hal tersebut. Kayak contoh tidak bisa mempertanyakan keberadaan Tuhan, kapan Tuhan kiamat ada, kapan kiamat segala macamnya. Sampai pada akhirnya juga keluarlah narasi-narasi ya kiamat itu ada, ketentuan dan kepastian kiamat ada ya setelah kata kapan itu ada, segala macam banyak lah ya istilahnya gitu kan. Jadi kalau misalnya berbicara soal esensi legitimasi dan segala macamnya hanya karena dipertanyakan dan sampai kapanpun manusia memang tetap akan terus mempertanyakan hasil perbuatannya itu sendiri. Terus kalau misalkan kayak gitu, apakah ada tanggung jawab moral individu terhadap ketidakadilan sistemik gitu? Karena hal-hal demikian sering terjadi di masyarakat, cuma kadang-kadang kita nggak ngeh aja. Kira-kira apakah kita secara individu yang bernalar, yang punya hati nurani, punya tanggung jawab moral terhadap tatanan sosial gitu, untuk memberikan pemahaman-pemahaman seperti ini? Kalau dalam fisika tuh kita belajar atom ya. Atom tuh kan yang paling terkecil gitu. Jadi nggak perlu kita judging A, B, C, ya udah dia mah dia, kita gitu. Apakah kita punya tanggung jawab mengingatkan itu atau gimana? Nah, dalam skup terkecil itu kalau satu aja nggak ada itu buyar semuanya. Nah begitu juga dalam tatanan masyarakat, kalau satu aja dia tidak menyadari perannya sebagai masyarakat di sana, bagaimana layaknya harus bersikap, bagaimana layaknya harus hidup gitu kan, itu pun juga pada akhirnya bisa menimbulkan masalah. Karena kalau dalam masyarakat itu kadang satu masalah orang ya semuanya juga ngerasa itu masalahnya dia. Satu orang dicuri ngerasa, oh jangan-jangan nanti rumah saya juga nih ke depannya bakal dicuri dan segala macamnya. Kalau berbicara soal untuk mengingatkan dan segala macamnya, itu sudah kewajiban bagi setiap individu dan sudah kewajiban juga bagi setiap individu itu untuk paham. Karena itu tadi manusia diberikan nurani, diberikan nalar, ya untuk apa selain untuk mencari tahu hal-hal yang memang seharusnya dia tahu dan paham tentang hal itu. Makanya kan orang-orang yang bisa dibilang cakap hukum itu kan ya kita yang belajar, kita yang tahu gitu. Dan sudah kewajiban yang tahu ini memberitahu hal orang-orang yang belum tahu, dan bisa dipastikan orang-orang yang akan memberitahu ini ya dia tahu dulu gitu. Karena ada istilah gini, kita hanya bisa kasih sesuatu hal ke orang kalau kita sendiri udah punya hal tersebut. Kayak aku mau kasih handphone, ya aku harus punya handphone dulu gitu, supaya bisa berkomunikasi. Ya kalau handphoneku sendiri dikasih ke orang terus aku berkomunikasinya gimana? Nah gitu. Jadi supaya tidak timbul kecacatan dalam bukan penyaluran pikiran ya, dalam apa ya istilahnya tuh, yang saling ngasih tahu dan saling mengingatkan ini tadi, ya si orang yang punya peran dan merasa dirinya sudah cukup ini harus sudah kokoh terlebih dahulu gitu. Makanya kalau misalnya belajar dalam hal-hal yang sifatnya, mungkin karena sekarang juga hidup masih di fase remaja nggak ya sekarang, kalau 20 tahun udah nggak ya? Riset tuh Gen Z itu umur 22 juga udah merasa tua. Udah merasa tua ya. Ya itu tuh kadang ngerasa gini, banyak lah ya persoalan masalah percintaan anggapannya gitu. Nah itu sebelum kamu mensekurekan orang, mengamankan diri orang lain, kamu juga harus merasa aman terlebih dahulu. Jadi sebelum kamu lari ke orang lain, berperan ke orang lain, coba tolong perankan dulu ke dirimu. Sebelum kamu menghargai orang lain, ya kamu hargailah dulu dirimu. Jadi sebelum kamu mengajari orang lain, sebelum ngasih tahu orang lain, ya ajari dulu dirimu gitu. Karena sebenarnya ada istilah unsur makola walatan zurman kola, itu tuh nggak selamanya bisa diterapkan. Gak selamanya kita bisa ngelihat
aja kayak ya masa ya kita mau dengerin orang gila ngomong. Iya betul. Kadang enggak juga kan gitu. Makanya kadang kita juga harus sudah membranding dulu diri kita. Kalau kita paham, makanya orang lain pun juga akan paham gitu. Makanya terkadang kan pemimpin itu bisa dibilang orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Betul. Dengan segala macam citra diri yang ada di dalam dirinya. Ya mungkin Tum Diko yang sudah pernah jadi orang nomor 1 di salah satu organisasi gitu kan. Ya harus bisa membranding diri. Bagaimana caranya supaya teman-teman yang membersamai itu atau orang-orang yang hidup bersama kita itu mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ya salah satunya dengan kita menerapkan hal itu dalam kehidupan kita sendiri. Jadi jangan sampai kita ngasih tahu ke orang tapi ya kita juga ya kemana-mana kurang gitu lah ya gitu. Nah Jel, ini agak sedikit menarik. Kalau tadi kita bahas masalah nalar, nurani, etika dan moral, kan sekarang ini zaman udah beralih, disrupsi udah mulai terjadi dan juga sekarang sudah cenderung ke arah digitalisasi. Dan juga beberapa porsi, beberapa spot-spot strategis yang berbicara masalah kemanusiaan juga cenderung sekarang sudah tergantikan dengan AI. Pandangannya gimana untuk menyikapi hal ini, untuk meningkatkan value bahwasanya ada loh pembeda antara AI, karena kan AI ini kan pure nalar, tapi dia patut dipertanyakan kira-kira nalar ini bisa melahirkan moralitas atau enggak. Itu pandangan gimana aja? Kalau misalnya peralihan zaman dari yang awalnya ya konvensional bisa dibilangnya, sekarang sudah digital, terus juga sudah ada AI, meskipun juga AI itu belum sempurna tapi sudah bisa dibilang kalau nanya apapun dia bisa jawab gitu ya, meskipun kadang nggak yang 100% benar. Makanya kalau kemarin tuh sempat lewat di beranda tuh si ownernya ChatGPT tuh bilang gini, nggak selamanya loh apa yang dibilang sama ChatGPT itu benar gitu, tapi kenapa orang-orang tuh pada percaya, pada mau curhat gitu kan di sana gitu pada. Tapi sebenarnya gini, penggunaan AI itu pada akhirnya baik kalau digunakan sebagai brainstorming, bukan sebagai acuan. Kalau kita cari searching, oh ya udah kita kaitkan dengan kehidupan yang ada, nggak hanya plek ketiplek baca, ya udah itu yang dijadikan sebagai bahan untuk presentasi gitu. Tapi dengan akal ataupun dengan kecerdasan, toh pada akhirnya kan AI ini yang buat juga manusia lagi. Iya. Bukan dia sendiri kan yang pada akhirnya hidup, bukan dia sendiri pada akhirnya tercipta gitu. Jadi itu yang diharapkan, jangan sampai manusia yang menciptakan tapi pada akhirnya manusia yang kalah gitu. Karena pada akhirnya manusia itu kan menciptakan si AI ini bukan berarti dia meninggalkan moralitas hidup, bukan berarti dia meninggalkan nilai-nilai kehidupan, tapi hanya untuk fleksibilitas aja. Bukan untuk fleksibilitas aja ya, maksudnya mungkin itu salah satunya ya, supaya nggak usah sulit-sulit lagi baca ke perpustakaan, nyari yang mudah aja. Iya, nyari yang mudah gitu. Nah tapi jangan sampai dengan kemudahan-kemudahan itu pada akhirnya jadi terlena dan kalah dengan AI itu tadi. Makanya kan kalau nggak salah itu ada beberapa mungkin pekerjaan yang mungkin sampai saat ini belum bisa digantikan oleh AI. Bisa dibilang mungkin orang-orang yang jadi pakar hukum itu kan dia belum bisa untuk digantikan dengan AI. Nah itu sudah bisa dijadikan salah satu contoh bahwasannya ya nalar dan nurani manusia pun juga tetap pada akhirnya tidak terkalahkan dengan teknologi itu sendiri gitu. Ya meskipun nggak tahu yang di masa mendatang pada akhirnya apakah ada fenomena baru gitu ya, tiba-tiba semuanya udah nggak usah lagi gitu, robot aja sekalian. Nah pada akhirnya apa coba dampaknya? Pengangguran, terus kemudian istilah bonus demografi pun juga udah nggak ada lagi, sudah jauh. Indonesia emas pun juga kayaknya udah jadi gelap gitu, udah gak terlihat gitu kan. Nah itu yang perlu diperhatikan. Makanya kalau untuk penanggulangan sejauh ini, karena Angel juga sebagai pengguna AI itu sendiri gitu ya, menggunakannya ya hanya untuk brainstorming gitu. Ya dicari sesuai kebutuhan, lalu kemudian dikaitkan dengan oh iya ternyata benar, oh iya ini relevan, oh iya ini enggak gitu. Jadi enggak yang plek ketiplek itu semuanya digunakan. Tuh. Kira-kira kalau misalkan terus-menerus seperti ini dan nantinya bakal berdampak ke seluruh aspek, karena kan salah satu aspek yang belum tersentuh sama AI kan hukum tadi, karena di sana ada moralitas yang memang mungkin itu cuma dimiliki oleh manusia. Tapi apakah kedepannya itu manusia bisa memiliki nilai-nilai moral sehingga bisa mempedulikan orang lain dan lain sebagainya, atau memang
ada suatu konstruk sosial yang sekarang mungkin akhirnya ya endingnya manusia udah nggak mikirin manusia yang lain, yang penting gue bisa hidup. Oh ya, keegoisan itu udah nggak dipandang sebagai suatu hal yang buruk lagi. Iya. Ya udah, itu kebutuhan hidup aja gitu. Iya. Kira-kira kalau dari pandangan Angel sendiri melihat kondisi kayak gitu gimana ya? Sebagai gini ya, dalam kehidupan itu perilaku manusia itu nggak akan pernah terlepas dari nilai. Nilai ini bukan nilai angka ya, bukan Iya, range iya. 1 sampai 10 atau range 1 sampai 100 tuh enggak. Tapi pada akhirnya proses untuk bisa sadar dengan moral ini dalam kehidupan itu tuh bertahap dan berjalan bagaimana mestinya. Entah dia bermula dari perintah, entah dia bermula dari sebuah larangan, dan pada akhirnya manusia pun juga belajar dari sebab dan akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan-perbuatannya tersebut. Karena memang manusia pun belajar juga gitu. Ini tuh perbuatan yang dia lakukan akhirnya mengecewakan atau membahagiakan. Dia yang pada akhirnya memilih untuk hidup egois, memikirkan dirinya sendiri pun pada akhirnya juga akan merasakan ini tuh menyenangkan atau mengecewakan. Jadi kalau misalnya dibilang bagaimana kehidupan mendatang, sepertinya memang nurani dan nalar lah ya, itu memang sudah jadi pembeda manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dan fitrahnya juga sebagai manusia. Sekeras apapun sekeras apapun intinya juga ada kelembutan gitu Iya. di dalamnya. Pasti, karena semua pembunuh yang ada di penjara kalau ditanya mau nggak anaknya dibunuh, pasti jawabannya enggak. Iya, benar. Semua pembohong kalau ditanya senang nggak kalau dibohongin, pasti jawabannya enggak. Nah, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya perlu aktualisasi dari kata hati ke perilaku. Apakah realitas sosial dan juga konstruk sosial di tengah masyarakat itu yang membatasi dia untuk mengaktualisasikan apa kata hati, atau kayak gimana, Jel? Gini ya, kalau misalnya berbalik ke bicara kemanusiaan, kriminalitas dan segala macamnya, terkadang orang itu bahkan mungkin bisa dipastikan mereka nggak mau melakukan hal itu, tapi mereka Entah faktor ekonomi kah? itu tadi apakah? terbatas dengan hal-hal yang memaksa untuk terjun ke sana. Angel juga yakin perempuan-perempuan yang mungkin bekerja dalam tanda kutip, mereka nggak mau melakukan hal itu gitu. Siapa sih yang mau dirinya dinodai meskipun mungkin memang dibayar, tapi kan bayaran itu ada nominalnya loh. Iya. Berarti oh ya udah, hanya sebatas itu saja harga dirinya bisa dibeli, tubuhnya bisa dibeli gitu. Tapi pada akhirnya nggak ada orang-orang yang mau melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Semua orang juga mau untuk hidup dalam nalar dan nurani bagaimana dirinya merasa gitu. Angel juga yakin maling itu ketika dia melakukan perbuatannya, dalam hatinya tuh berdegup tuh. Iya, pasti. Takut di ini, entah yang memang takut ketahuan, entah yang dimakan nanti itu gimana haram dan segala macam. Itu pasti dia memikirkan hal-hal tersebut gitu. Jadi nggak ada manusia yang nggak punya nalar, nggak ada manusia yang nggak punya nurani, tapi pada akhirnya untuk aktualisasi manifestasi lah ya, mewujudkan hal-hal itu, yaitu tadi terbatas, entah karena faktor ekonomi, entah karena faktor tuntutan, entah karena faktor perintah dan larangan. Ya kan pernah kasus Ferdi Sambo. Ya. Nah itu kan dia ngebunuh ya karena perintah bentuknya gitu. Kalau dia nggak mau, entah nanti karirnya, entah nanti jabatannya dan segala macamnya. Itu tadi karena pada akhirnya siapa sih pembunuhnya? Eliezer ya? Siapa sih kalau pembunuh itu? Bukan. Siapa sih, Bos? Pembunuh di kasus Sambo tuh? Si Richard Eliezer itu kan kalau dibilang ya dia nggak mau ngebunuh, tapi pada akhirnya karena perintah itu tadi, ya mau gimana gitu. Nalarnya pun nalar dan nuraninya pun pada akhirnya kalah gitu. Moralitas dan etikanya pun pada akhirnya kalah gitu. Oh, kalau dengan tuntutan-tuntutan yang tadi disebutkan, entah faktor X-nya apapun lah, berarti sebenarnya memegang teguh nalar dan nurani, etika dan moralitas itu bagaikan memegang bara api sebenarnya, dan konsekuensinya mungkin agak sedikit berat lah ya. Menurut Angel sendiri, seberapa penting kita menjaga kedua itu? Seberapa penting itu kayaknya sangat penting ya. Itu sangat penting, tapi pada akhirnya hidup itu pun apakah bisa dikompromikan atau perlu ya kita fleksibel aja lah. Oke, gue tahu gue salah,
cuma karena A B C loh, atau kita harus pegang teguh terus. Tapi pada akhirnya kan ada hal-hal yang harus dipertaruhkan, bahkan itu nggak pernah ada di pikiran. Kayak contoh semisal kalau misalnya teman-teman yang aktif di organisasi mungkin ya melihat bagaimana mungkin gak apa-apa lah ya disinggung di sini sedikit gitu, nggak nurut misalnya, udah cut off selesai dan segala macamnya. Kalau bagi Angel itu suatu hal, oh ya udah nggak masalah gitu. Karena kalau Angel pribadi itu melihat kehidupan di belakang. Tanpa aku bertemu dengan mereka, aku juga masih bisa hidup. Tanpa aku ada mereka, aku juga masih bisa hidup. Kehidupanku tuh jauh di Bengkulu sana, itu tuh di perkampungan, hidup dari hasil kebun, tanpa ada embel-embel mereka sebelumnya. Aku sudah bisa hidup damai. Jadi nggak perlu dikhawatirkan ada atau enggaknya mereka. Mereka mau meng-cut off aku, mau meninggalkan aku pun ya silahkan gitu. Makanya tadi ketika kita punya nalar, ketika kita punya nurani, punya etika moralitas dan segala macamnya, value itu, nilai-nilai itu tuh memang perlu dipertahankan dan perlu ditunjukkan. Kalau itu tidak bisa dipertaruhkan dengan apapun. Kalau mau flashback, ini merupakan salah satu hal yang sampai sekarang masih jadi momen paling mengharukan dan membanggakan mungkin bagi Angel pribadi ya, Adiko. Jadi ada komdis ya. Kalau di jurusan ya di ospek ya, jurusan di ospek itu ada komdis. Komdis itu mewajibkan untuk pakai celana, untuk ya berpenampilan maskulin lah ya istilahnya. Tapi pada saat itu saya menolak. Jadi pada saat jadi komdis saya pakai gamis di jurusan itu. Nah pada saat itu yang dipertaruhkan adalah nilai-nilai yang saya bawa, saya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi ada nilai jual yang harus dikasih dan dibawa, sehingga pada akhirnya orang pun juga ya apa mau berbuat apa ke kita, dia nggak bisa gitu, karena dia pun juga butuh kita gitu. Ini bukan maksud untuk menyombongkan diri, bukan maksud untuk A, B, C dan segala macamnya, tapi pada akhirnya ini adalah skup terkecil yang buat saya makin berani untuk megang teguh nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang memang sudah ditanamkan sejak kecil gitu, atau mungkin yang memang orang tua, atau mungkin beriring sejalannya waktu belajar gitu ya, oh ini tuh nggak bisa untuk ditinggalkan dan segala macamnya. Meskipun mungkin memang ya kenapa sih, kan juga masih sopan dan segala macamnya, tapi itu kan berbicara tentang nurani saya. Nurani saya tidak mengatakan saya nyaman menggunakan hal tersebut gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa ya sudah saya tinggalkan. Ya saya juga sebenarnya saya juga yang rugi. Saya nggak dapat ruang untuk eksistensi diri. Ya kan maksudnya lo eksistensi dong. Jadi komdis dilihat, dipandang dan segala macam diingat gitu kan. Tapi pada akhirnya itu hal yang dipertaruhkan, dan ketika berani untuk mempertaruhkan hal itu, oh datang hal lain yang justru lebih besar daripada itu. Jadi ketika teman-teman merasa ragu untuk mempertahankan nilai-nilai, karena kan pada akhirnya etika moralitas ini kan lahir menjadi value ya, menjadi value diri gitu loh maksudnya. Jangan pernah ragu untuk mempertahankan value-value tersebut gitu. Jangan pernah menurunkan standar, settle for less itu tuh jangan pernah gitu loh. Jadi ya ini juga yang diterapkan dalam ketika memilih pasangan misalnya gitu ya. Ketika kamu merasa dirimu sudah 8, jangan cari yang 6, jangan cari yang 5 gitu. Maksudnya ini bukan hanya soal materi, bukan hanya soal bisa traktir dan segala macamnya, nggak hanya di sana sekufu dan segala macam itu enggak, tapi kan pada tentang bagaimana visi, misi, mindset dan segala macamnya, kemapanan hidup, pendidikan segala macam itu juga perlu diperhatikan. Makanya ketika berbicara apakah harus dipegang teguh, ini sangat penting untuk dipegang teguh, tapi tanda tanyanya adalah apakah kamu sendiri bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Jadi fleksibilitasnya itu, komprominya itu seberapa banyak kau bisa mempertanggungjawabkannya. Kuncinya di sana, pertanggungjawabannya gimana gitu. Jangan sampai nih awalnya nggak kan, mau. Contohnya gini Jal, misal gitu, ya tadi lah. Misalkan tulang punggung keluarganya ini hanya ibu seorang, punya anak, ya mau nggak mau dia nyari kerja susah dan lain sebagainya, terjerumus ke jurang itu. Nah, itu kan karena tuntutan. Benar-benar. Nah, kalau misalkan di lain sisi bukan karena tuntutan tapi karena gaya hidup dan juga gengsi, menurut pandangan Angel gimana? Misalkan dia berkompromi karena ingin mendapat achievement dan juga penghargaan lebih gitu dari orang-orang. Oh, dia ternyata bisa begini loh. Dia bisa lebih loh, status sosialnya bisa naik loh. Validasinya. Menurut Angel gimana? Sebenarnya kalau validasi, ya semua orang juga butuh validasi. Tapi sebenarnya validasi terpenting adalah validasi dari diri sendiri. Iya. Bukan dari orang lain. Karena gini,
Kalau aku ngerasa aku cantik, udah aku nggak akan nanya lagi ke orang-orang, aku cantik nggak sih pakai ini, aku bagus nggak sih pakai ini gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak nanya ke diriku sendiri, aku nggak nyaman pakai itu, pasti bakal nanya tuh ke semua orang yang ketemu, ke ini nanya, ke itu nanya, akhirnya ngerasa nggak nyaman dan terus-terusan aja gitu. Terus balik lagi ke pertanyaan yang gimana kalau orang itu tuh sebenarnya ya udah hanya untuk fashion dan gaya hidup. Nah itu tadi balik lagi, berarti ada tata nilai yang setidaknya keliru. Gitu. Kalau dibilang salah dan benar itu pada akhirnya bentuknya judging ya, kayaknya kalau misalnya ngomong salah benar gitu. Mungkin bisa dibilang keliru lah, masih bisa diluruskan gitu. Masih bisa apa tuh kalau bahasa dari adikku tuh dikompromikan gitu. Terkait dengan pemikirannya yang seperti itu. Karena pada akhirnya untuk meningkatkan gaya hidup nggak melulu harus mengorbankan harga diri kok. Justru harusnya kita menjual nilai diri yang bentuknya positif gitu. Nilai diri yang pada akhirnya orang pun nggak bisa membeli itu. Jadi bukan dijual harga diri dalam hal hanya untuk gaya hidup, beli ini, beli itu dan lain segala macamnya. Tapi coba jual dirimu itu di mana orang nggak akan pernah bisa membeli diri itu gitu. Sampai bahkan kamu sendiri pun kalau ditanya seberapa berharganya kamu gitu ya itu udah sangat-sangat berharga dibandingkan yang lain-lain dan lain segala macamnya. Makanya kadang kekeliruannya adalah orang-orang yang terjun hanya untuk gengsi, itu dia bukan sayang ke dirinya, sayang ke orang lain, karena memenuhi ekspektasi orang lain. Memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Dan itulah pada akhirnya buat dia sendiri capek, frustasi dan segala macamnya. Makanya sebenarnya kadang statement orang bunuh diri atau ini mungkin agak sensitif ya, tapi ini disclaimer gitu ya, gini. Kadang ada yang bilang orang yang stres, orang yang itu karena orang yang jauh dari Tuhan. Sebenarnya itu nggak sepenuhnya salah gitu loh. Sebenarnya itu juga kalau kamu juga menyadari gitu ya pemberian Tuhan atas dirimu yang luar biasa, atas bentukmu yang diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, kamu nggak akan mencari lagi gitu loh validasi dari orang lain. Pada akhirnya kamu harus meninggalkan moral, meninggalkan nilai-nilai hidup yang sudah diajarkan sama orang tua gitu loh, hanya untuk memenuhi ekspektasi orang. Karena nggak ada orang tua yang nggak mau anaknya baik. Kalau ditanya mungkin yang beragama Islam ya, pasti cuman mau anaknya solehah, nggak yang minta aneh-aneh, nggak yang minta anaknya harus begini. Mungkin memang ada, tapi sebenarnya dalam hati kecilnya ya mau meminta anaknya soleh dan solehah, karena takarannya kalau udah soleh dan solehah ya sudah pasti mereka tuh baik, mungkin gitu. Meskipun memang nggak bisa bentuknya ya kayak tadi kan nggak ada warnanya si soleh nih gimana sih, warnanya si solehah nih gimana sih gitu kan. Tapi pada akhirnya kan ada etika, ada moral yang ditanamkan di masyarakat tadi, ada standar-standar yang ditentukan. Ya kalau orang itu menjalankan standar tersebut, berarti memang dia bermoral, berarti dia memang soleh, berarti dia memang soleha, kan begitu. Jadi menarik juga ya, kalau misalkan sudah ada standarisasinya seperti itu, bagaimana nasib orang-orang yang memang pengen hidup di luar daripada standar? Ya benar. Karena kadang kalau berbicara soal standarisasi sosial tuh cenderung negatif sih. Kadang kayak cantik harus putih, harus langsing. Terus misalnya kalau laki-laki tingginya harus 180, gak boleh cengeng, maskulin dan segala macamnya. Itu kan juga bentuknya standar sosial ya. Tapi nggak selamanya standar sosial yang dibentuk oleh masyarakat itu tuh buruk gitu. Pada akhirnya standar sosial yang dibentuk oleh masyarakat itu juga jadi reminder, juga jadi tameng gitu untuk tidak lari ke hal-hal yang sifatnya negatif. Karena contoh gini ya, kalau hidup di desa, terkadang orang ngerasa budayanya tuh budaya ngegibah, ngomongin orang segala macam. Kalau teman-teman ngelihat dari sudut pandang yang lain, budaya gibah tuh sebenarnya ada sisi positifnya juga buat orang lain. Apa coba? Ya berarti kamu harus bersikap baik supaya kamu gak digibahin, biar gak diomongin gitu loh. Itu kan pada akhirnya juga menjadi masalah penerimaan aja berarti. Iya, balik lagi ke masalah penerimaan. Kalau kamu gak mau digibahin, ya silahkan perbaiki dirimu untuk tidak digibahin gitu. Karena kalau misalnya dia ngomongin kamu sudah baik dan dia masih terus ngomongin keburukan segala macamnya, ini itu mencari celah lah ya anggapannya, ya balik lagi kan berarti dapat pahala di segala macamnya gitu. Karena kadang bentuknya gibah dan yang diobrolkan kan biasanya orang nyari bahan ya keburukan orang itu, pasti gitu kan.
nggak mungkin kebaikannya. Kalau misalnya nggak ada orang yang mau menceritakan kebaikan orang lain setulus dan seikhlas dan sepanjang kali lebar itu. Pasti yang diobrolin di tongkrongan itu kan masih biasanya oh si eta, oh, si ini, si itu dan segala macamnya kan kayak gitu. Jadi ya silahkan diperbaiki moralitasnya, diperbaiki etikanya. Ya bukan berarti yang ngomong di sini juga etikanya dan moralnya udah baik. Kita juga masih belajar. Makanya ini dibahas juga di apa namanya, dibawa ke meja ini karena jadi reminder buat diri sendiri juga. Sejauh ini jadi mahasiswa yang datang dari desa ke kota tuh nilai-nilai yang ditanamkan dulu di rumah tuh dibawa nggak sih sebenarnya di sini gitu. Karena kalau dilihat contoh semisal rapat sampai malam dan segala macamnya, kayaknya kalau balik ke desa kayaknya orang-orang menganggap wah ini nggak bener nih gitu kan, pulang malam dan segala macamnya. Tapi kan karena memang ada tujuan yang dicapai, ada hal-hal yang memang dibahas, ya berarti kan itu memang nggak buruk gitu. Makanya kadang kalau misalnya ngebahas soal etika moralitas, siapa sih yang pantas ngebahas ini dan ngerasa dirinya beretika dan bermoral tuh nggak ada gitu. Tapi balik lagi ya tujuannya kan untuk gentle reminder lah ya, pengingat secara lembut, pengingat secara halus gitu. Khususnya buat diri pribadi mungkin sejauh ini apakah sudah bermoral, apakah sudah beretika, berteman dengan orang-orang gitu, apakah sudah mengerti bukan balas budi lah ya anggapannya. Ya anggapannya kalau simbiosis tuh ngerti gak sih mutualisme dan lain segala macamnya gitu kan. Ngerti gak sih harus memperlakukan orang lain tuh bagaimana, layaknya seperti cermin. Kalau orang baik ke kita ya berarti kita juga harus baik dong ke orang itu. Jangan sampai orang yang udah baik ke kita kitanya malah mengecewakan dan segala macamnya gitu. Meskipun pada akhirnya perbuatan itu kan balik lagi ke diri masing-masing ya. Kan diri sendiri toh yang memilih ingin berbuat baik atau berbuat jahat, dan kita juga nggak punya kontrol, nggak punya dikotomi kendali atas perbuatan orang lain ke betul. Kita karena gitu. Ya itu stoik banget ya. Dan mungkin ini sih satu pertanyaan yang agak menarik ya, kalau memang kita sudah punya standarisasi sosial, entah itu baik dengan kategori soleh, entah itu baik dengan kategori dia rajin bersih-bersih dan lain sebagainya, dan balik lagi ke personnya itu, penerimaannya kayak gimana, apakah dia merasa tertekan, apakah dia merasa ini adalah beban dan lain sebagainya sehingga dia lari daripada standarisasi itu, gue nggak mau capek, ujung-ujungnya dia malah menyimpang. Nah kira-kira tipsnya gimana biar dia bisa dapat penerimaan yang kuat, jadi bisa jadi reminder yang benar-benar mengingatkan dia bahwasanya untuk berkehidupan itu harus sesuai dengan tracknya gimana? Iya. Sebenarnya faktor pengendali diri itu kan ada dua ya, ada internal dan ada eksternal. Nah, kalau internal itu tuh kan dia lahir dari rumah. Sebenarnya itu tuh makanya ketika perempuan memilih pasangan hidup, itu tuh panjang tarikannya. Dia memilih bapak untuk anak-anaknya, memilih kepala keluarga, memilih siapa yang akan menemani dia hidup bersosial dengan orang-orang dan segala macamnya gitu kan. Jadi ketika ditanya harus mulai dari mana perbaikannya, sebenarnya perbaikannya itu harus dimulai dari rumah, pengawalannya memang harus dari rumah. Tapi itu tadi balik lagi, nggak semua rumah mengerti untuk mengajarkan hal itu, untuk membahas hal itu. Makanya tadi ada faktor eksternal, bagaimana seseorang harus bisa mencari lingkungan yang mendukung untuk perbuatan-perbuatan yang baik, yang etik, yang bermoral, yang beretika, mengarah kepada hal yang sifatnya kemanusiaan dan segala macamnya. Dan ketika sudah salah, karena sebenarnya gini loh, kebenaran itu kalau di film Kancil tuh, yang di film Kancil yang di MNC TV itu pernah ada kata-kata gini, kebenaran itu tuh kayak air. Jadi meskipun ada batu-batu pun dia tetap jalan aja mengalir gitu. Dia akan menemukan terus jalannya gitu loh. Makanya kalau misalnya sudah salah pergaulan pun, hati kecil pun pada akhirnya sebenarnya mau kok untuk keluar dari lingkaran itu. Tapi kan tetap tadi eksternalnya tuh sudah terlalu mengakar dan sudah terlalu kuat gitu. Makanya butuh orang lain untuk membantu keluar dari sana gitu. Nah ini masalahnya Gen Z, terkadang dia suka self diagnose aja. Betul. Nah kadang ngerasa wah udah begini padahal mah enggak gitu. Terlalu apa ya? Terlalu lebay. Ya terlalu lebay gitu. Nah padahal kan sebenarnya untuk hal yang seperti itu tuh butuh bantuan dari orang gitu. Nggak bisa yang tiba-tiba mendadak merasa begini, merasa dirinya sudah terlalu jatuh, merasa dirinya udah terlalu ini. Enggak kok gitu. Karena
yang dijanjikan oleh iblis pada saat dia keluar dari surga ke neraka itu kan bukan berarti ngajak orang-orang untuk masuk ke neraka, tapi gimana caranya dia membuat manusia berputus asa dan nggak mau lagi untuk lari ke arah yang lebih baik. Nah gitu, makanya reminder buat teman-teman, buat diri Angel pribadi pun juga jangan pernah ngerasa nggak ada celah lagi untuk berubah menjadi lebih baik gitu loh. Karena mau sampai kapanpun kesalahan itu akan tetap ada, akan terus ada gitu. Kalau kata yang di TikTok tuh manusia bukan nabi boy ya. Manusia bukan nabi boy. Nah, gitu kan. Jadi wajar gitu, kesalahan-kesalahan itu terus ada, tapi kan PR-nya bagaimana untuk terus memperbaiki hal tersebut. Jadi faktor internal dan faktor eksternal itu juga perlu dan penting untuk dimulai dan diperbaiki. Kalau misalnya sekiranya memang internal atau dari rumah memang tidak mendapatkan hal itu, maka carilah eksternalnya gitu. Ditambahkan tadi kayaknya kita udah ngebahas tentang digitalisasi, semua hal sudah mudah diakses. Kalian juga tinggal klik aja di YouTube, di Instagram Gerak Publik, ntar juga muncul kok akunnya gitu kan, banyak obrolan-obrolan positif dan bermanfaat di sana gitu. Itu kan bisa dijadikan sebagai panduan gitu ya, untuk berubah ke arah yang lebih baik. Apalagi kayaknya kalau untuk mencari tokoh atau sosok yang dijadikan role model di era sekarang juga udah nggak susah gitu loh. Kalian mau cari yang sekiranya kayak gimana pun juga ada lah modelannya. Mau yang jago lukis, mau yang jago nyanyi, di sana tuh ada gitu. Jadi teman-teman jangan ngerasa dirinya sudah keliru, ya nggak mau putus asa dan nggak mau memperbaiki lagi gitu. Zaman sekarang apa sih yang nggak ada? Silahkan dicari gitu, ketik aja pokoknya. Muncul loh sendiri. Putus asa dikit, aduh paling stres, paling ini. Padahal dia makan hidup tenang, main game tiap hari, slow, santai, nggak ada masalah hidup sebenarnya mah. Tapi ngerasa udah kayak yang udah kayak paling, waduh ini manusia paling hina, lebay. Nah, Jel, ini agak menarik ya, dari tadi pembahasannya terkait nalar dan nurani. Ada satu pertanyaan retoris yang mungkin perlu didiskusikan. Apakah dibenarkan berbohong untuk kebaikan? Oh, ya. Kalau berbohong untuk kebaikan, kayaknya role modelnya Nabi Ibrahim deh. Gimana tuh? Kan Nabi Ibrahim pernah berbohong kalau Siti Sarah bukan istrinya. Iya. Nah, mungkin itu dijadikan role model ya. Dalam dalam berbohong dalam kebaikan gitu. Tapi konteks berbohong dalam kebaikan itu gimana? Agak sedikit rancu. Tapi kalau menyelamatkan, kenapa tidak? Siapa yang diselamatkan? Diri sendiri pasti. Karena banyak orang-orang sekarang berbohong A, B, C, D dan lain sebagainya, outputnya bukan untuk keselamatan dan juga kebaikan bersama. Koruptor kan juga berbohong demi kebaikan, walaupun kebaikan diri sendiri. Nah, kira-kira apakah penting gitu nalar dan juga nurani serta etika ini kita manifestasikan di kehidupan sosial? Apakah kita punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki ini? Apakah biarkan saja karena kebenaran itu bakal mengalir sendirinya? Jadi kita nggak perlu kayak gimana-gimana. Nah gini ya, sekalinya berbohong itu akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Nah, kebohongan yang disebutkan untuk kebaikan itu kayaknya dia tidak perlu berbohong untuk kedua dan ketiga kalinya. Karena kalau dilihat dari kisah Nabi Ibrahim, dia nggak berbohong untuk kedua, ketiga kali, keempat kalinya gitu. Udah cukup berbohong sekali. Dia berbohong istri Siti Sarah adalah saudaranya supaya tidak dinikahi oleh raja yang memang suka menikahi perempuan-perempuan cantik. Itu juga agak sedikit tuh Pani, boleh dikoreksi kalau sekiranya salah ceritanya. Tapi kan setelahnya dia dibebaskan dan sudah tidak berbohong lagi kan untuk hal-hal yang berikutnya gitu. Tapi kok misalnya konteksnya ya berbohong lagi untuk berikutnya berbohong. Kayaknya kalau kasus jadi koruptor kayaknya dia berbohong sekali. Nanti untuk menutupi kebohongan sebelumnya ya dia berbohong lagi. Saya pada akhirnya ketemu nih titik kebenarnya ada di mana gitu kan. Pada akhirnya kalau misalnya dibebankan dalam hal moralitas dan segala macam ya dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Apalagi kalau Angel pribadi sebagai seorang perempuan ya menyadari betul nanti akan menjadi madrasah ula sebagai seorang ibu gitu kan. Anak itu peniru yang ulung gitu loh. Dia benar-benar meniru bagaimana orang tuanya, bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya gitu.
Makanya harus mulai mencontohkan hal-hal yang baik, bagaimana bersikap baik gitu. Berbohong dalam hal jujur, berbohong ataupun jujur dalam hal ya kalau lagi bahagia ya bahagia aja. Kalau lagi sedih ya sedih aja, nangis mah nangis aja gitu. Karena pada akhirnya permulaan pengajaran itu semuanya tuh sebenarnya berasalnya dari rumah gitu. Bukan dari luar, bukan dari yang lain-lain segala macamnya. Karena orang yang bisa menerima semua kesalahan dan kekurangan kita adalah orang yang ada di rumah. Kayak Adi ngerasa gak sih misalnya ketemu sama teman-teman di luar tuh ya bersikap baik, iya baik, cuma segala macamnya. Kalau lagi salah langsung judging, ditinggalkan. Kalau di rumah enggak mau antum Fir'aun tetap anak gitu. Tetap anak. Kayak meskipun sekecewanya anak ke bapaknya mungkin yang mereka fatherless, ditinggal peran oleh sang ayah atau ibunya mungkin gitu ya. Padahal mereka juga tetap mengakui ya itu tetap ayahku, itu tetap ibuku, meskipun mengakuinya pun dengan tangisan, dengan kekecewaan gitu. Walaupun kekurangan peran lah ya. Meskipun kekurangan peran. Makanya kalau misalnya dibilang harus penanaman nalar moral dan etika ini dimulai dari mana? Dimulainya ya dari rumah gitu. Makanya teman-teman di sini jangan lagi mengulang kesalahan-kesalahan yang sebelumnya sudah dilakukan gitu. Karena sebenarnya gini, ini Angel jadi keinget nih, terakhir kali Angel ada nulis di Instagram itu terkait dengan traumatis orang tua yang diturunkan ke anak. Nah itu jangan sampai diulang pun dalam hal ini gitu. Kalau teman-teman merasa tidak diajarkan oleh orang tua, jangan sampai anak kamu nanti, anak kita nanti itu merasa tidak diajarkan juga oleh kita sebagai orang tua yang padahal udah paham, sudah mengerti gitu kalau ini tuh tidak baik. Rasul juga ya, gak punya orang tua dari kecil, gak ada tuh mabok-mabokan. Nah, gak ada tuh kalian yang sudah dididik dengan baik, ngaji ke musola tiap sore, gimana? Ente masih ada komplit, udah paling ngerasa broken home, aneh. Ya mungkin terakhir Jal, pertanyaan dari kita gitu, karena tadi kita membahas terkait antropologi, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, hubungan sosial lah. Apakah ini bisa digeser konteksnya antara manusia dengan makhluk sosial? Apa hanya sebatas di manusia dan manusia saja? Karena untuk masalah moralitas menurut orang pribadi ngelihatnya sekarang konteksnya udah bergeser, karena manusia sudah dianggap tidak sebagai subjek lagi tapi objek. Udah nggak terlalu dipikirin lah. Yang penting dia hidup udah selesai, kelar. Jadi hak-hak dan lainnya itu nggak terpenuhi, malah sekarang bergeser kepada lingkungan, ekologi. Iya benar-benar. Apakah kita juga perlu menerapkan etika moralitasnya itu juga ke sesama makhluk hidup lain, contohnya tumbuhan dan juga lingkungan hidup? Sekarang fenomenanya tambang-tambang berserakan ya. Gini ya, idealitas dan realitas tuh kadang nggak selamanya berjalan beriringan. Pun nalar dan nurani juga terkadang nggak berjalan beriringan gitu. Kayak kadang nalar berbicara, wah ini menguntungkan, hasilnya gede nih. Tapi nurani, wah ini berpengaruh ke ekosistem hidup yang lain segala macamnya. Karena gini ya, kalau berbicara soal makhluk sosial, itu definisi makhluk sosial tuh sebenarnya yang seperti apa sih? Kalau Enya sendiri mendefinisikan makhluk sosial itu adalah kita saling membutuhkan satu sama lain. Manusia butuh nggak sih sama lingkungan? Butuh kan. Manusia butuh nggak dengan ekosistem stabilisasi, sustainable dan segala macam itu butuh gitu loh. Jadi jangan sampai hanya sebatas butuh ke manusia, saling sesama manusia aja, tapi juga ke hewan, ke tumbuhan, lalu kemudian ke lingkungan hidup gitu. Supaya tidak ada lagi fenomena-fenomena di mana pertambangan liar, lalu kemudian hal-hal yang sifatnya merenggut nyawa, karena pada akhirnya alam tuh bisa ngamuk gitu loh. Ketika alam ngamuk ya korbannya siapa kalau bukan manusia lagi. Dan kadang mirisnya adalah manusia yang nggak bersalah yang jadi korban gitu loh. Karena ada satu fakta di Halmahera itu, dulu sungai itu tuh warnanya hijau. Sekarang setelah ada tambang itu jadi coklat hitam ya, sudah tidak bisa dijadikan ya, kalau sebenarnya itu bisa jadi potensi wisata, mungkin jadi hal-hal yang sifatnya lebih berkelanjutan gitu kan, dijaga dan dilestarikan gitu. Tapi pada akhirnya manusia ataupun orang-orang di sana atau masyarakat adat lah ya kita sebutnya, masyarakat adatnya gitu yang menjadi korban. Padahal mereka nggak tahu apa-apa, mereka nggak berbuat apa-apa di sana. Padahal yang berbuat di sana adalah orang-orang yang
hanya memikirkan perut-perutnya aja, hanya memikirkan ya kehidupan duniawinya Orang-orang yang aja. tidak bermoral itu. Orang-orang yang tidak bermoral itu tadi akhirnya yang jadi korban adalah orang-orang yang sudah lama menjaga itu gitu. Karena gini loh, khususnya di Indonesia ya, masyarakat adat itu masih banyak gitu loh. Bahkan yang berperan penting menjaga lingkungan itu masih bisa dibilang masyarakat adat gitu. Kemarin waktu Angel ke Sulawesi itu, lebih tepatnya di Sulawesi Tenggara itu, ngelihat ya terumbu karang di bawah Taman Laut Wakatobi itu bener-bener yang alami ternyata. Dia nggak ditanam oleh manusia gitu. Tapi pada akhirnya kalau misalnya itu dirusak gitu ya, lingkungannya rusak, ya ekosistem di bawah laut pun juga rusak dong pada akhirnya gitu. Dan itu juga bener-bener apa ya? Kok bisa manusia berbuat seenaknya gitu? Padahal dia nggak punya peran apa-apa. Itu terumbu karang itu tumbuh sendiri gitu. Kok manusia ngerusaknya dengan tega gitu loh. Padahal kalau misalnya mau dijaga dan dirawat pun bisa hidup beriringan, kita masih bisa menikmati sampai ke anak cucu nanti gitu. Makanya pada saat terjun snorkel di bawah pantai-pantai itu sambil ngeliat tuh mikirnya gini, ini nanti 15-20 tahun ke depan masih pada bisa nggak ya ngeliat ini gitu. Karena kasusnya kalau yang di Halmahera itu baru 2 tahun yang lalu itu udah berubah gitu loh. Apakah karena itu ketamakan manusia, nak? Oh sudah jelas. Gimana caranya ngekontrol itu gitu supaya ini manusia minimal ngerasa bahwasanya kalau dia melakukan sesuatu yang buruk pasti itu bakal balik ke dirinya, itu gimana caranya ya ngingetin orang-orang kayak gitu tuh? Sebenarnya nggak perlu diingetin, dia juga pasti udah ngerti, dia tuh juga pasti udah ingat gitu loh. Tapi karena yang mendominasi dalam pikiran dan juga hatinya iya, itu masalahnya dominasi untuk kepuasan perutnya itu tadi tuh lebih besar dibandingkan dengan dominasi urusan hatinya. Ini tuh dia paham kalau dampaknya itu tuh kecil gitu loh. Karena gini loh, ketika singa sudah lapar, kadang dia juga nggak memikirkan entah itu siapa ya udah makan aja gitu kan. Ketika manusia lapar pun kadang ya udah nggak lihat ini tuh udah basi atau udah apa, ya udahlah yang penting keisi dulu, nah gitu kan. Kadang gitu. Jadi jangan pernah mempertanyakan gitu loh. Sebenarnya manusia tuh mikir nggak sih? Pasti mikir. Mereka tuh pasti mikir. Tapi pada akhirnya pemikiran baiknya mereka itu kalah dengan dominasi ketamakan dan kerakusan itu tadi. Makanya teman-teman harus ada self control lah, harus ada kontrol diri untuk hal-hal yang setidaknya itu nggak perlu untuk dijadikan orientasi. Makanya sekarang tuh ada istilah slow living, gitu-gitu itu kayaknya juga baik untuk diterapkan gitu. Karena dengan slow living pun pada akhirnya nggak yang setamak itu untuk mengejar ini itu dan segala macamnya, ambisi gitu loh, dan segala ambisi dan segala macamnya gitu. Ini baru ngelihat kemarin tuh tentang slow living itu, ternyata memang ada baiknya gitu. Apalagi sekarang kan di fase-fase ya lulus gitu ya, mahasiswa yang sudah di semester akhir gitu kan, itu pasti memang nggak mau lah stres dengan tugas akhir dengan ini. Makanya kemarin tuh coba cari tahu dan ternyata memang dampaknya nggak hanya untuk itu gitu, tapi berkepanjangan, tidak berambisi dengan hal-hal yang merugikan hal lain, apalagi sampai merugikan lingkungan gitu. Karena jujur sampai pada saat ini kalau misalnya hidung mampet tuh udah nggak bisa nafas loh gitu. Apalagi kalau misalnya udah nggak ada tumbuhan lagi, udah nggak ada pohon-pohon lagi, lingkungan sudah rusak, gimana mau bernapas gitu. Apalagi kita ngadepin kemacetan dari Cicahem, terus Bandung nomor 1 Bandung ya. nomor 1 itu Kopo dan segala macamnya udah nggak tahan gitu. Apalagi nggak udah sama sekali rusak gitu kan. Berarti sebenarnya akar masalahnya ini adalah ambisi manusia. Si manusia, ketamakan manusia, dan manusia yang tidak punya kontrol atas dirinya itu tadi. Makanya jangan hidup atas ekspektasi orang. Jangan hidup atas ekspektasi orang. Ilmu-ilmu stoikis itu juga penting untuk diterapkan. Lalu kemudian juga berbicara soal standar tadi juga harus paham standar mana yang memang perlu untuk diikuti dan mana yang baik untuk diikuti gitu kan. Berbicara soal keegoisan juga tidak selamanya egois itu jelek, tapi juga terkadang tidak selamanya egois itu pun juga baik gitu. Karena kalau berbicara soal judul tadi gitu ya, nurani, nalar, moral dan etika, siapa sih yang pantas membahas itu? Kayaknya manusia pun juga nggak pantas buat ngebahas itu. Manusia pun juga harusnya bertanya, lo mau ngebahas itu emang sudah bermoral, emang sudah beretika gitu. Bahkan kayaknya masih jauh dari kata-kata moral dan etika itu tadi. Tapi ketika kita berhenti membicarakan itu, ya sudahlah tamat gitu. Makanya kan harus terus menerus untuk dibawa, untuk terus dibicarakan. Karena terkadang
isu-isu itu akan mati ketika sudah tidak ada Yang orang lagi ngomongin. yang mau ngomongin gitu. Benar. Oke, terima kasih Mbak Angel sudah meluangkan waktunya. Saya sedikit tercerahkan ya. Saya kadang-kadang emang berkata-kata kasar, saya kadang menyakiti hati orang lain. Cuma alhamdulillah saya sudah tertampar oleh realita. Terima kasih sekali lagi waktunya Mbak Angel. Sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah dan mohon doanya buat Mbak Angel yang sedang menyusun skripsi dan juga akan mengurus S2 di Spanyol. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kata, bye. Bye.